Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga saat ini. Berbagai macam kenikmatan hingga saat ini kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan tersebut. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, betapa banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan. Nikmat kesehatan, nikmat makan, minum, bergerak, berjalan, bahkan berjalan, atau bahkan bernafas. Itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan buang air kecil, buang air besar merupakan nikmat. Merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Bayangkan antum tidak bisa buang air besar selama 1 pekan. Apa yang terjadi? Nikmat, alhamdulillah. Taib, oleh karenanya syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur dan syukuri nikmat tersebut. Terutama nikmat ketika kita bisa bersama-sama di majelis ilmu. Bersama-sama di majelis ilmu. Ya, ini merupakan nikmat yang sesuatu terbesar yang Allah Subhanahu berikan kepada seseorang. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, berarti menunjukkan bahwasannya agamanya masih baik. Keimanannya mendorong dia. Berarti dalam diri seseorang tersebut masih ada keimanan, bisa ada keislaman, sehingga dia bersedia untuk duduk bermajlis ilmu. Karena seseorang yang tidak ada keimanan, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Dia akan menghindari namanya majlis ilmu. Dia tidak akan suka, dia tidak akan senang duduk di majlis ilmu atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Berat baginya untuk duduk bersimpuh selama setengah jam, 1 jam. Berat kalau seseorang tidak memiliki keimanan, kalau seseorang tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jadi santri. Yang setiap hari memegang Al-Quran, setiap hari duduk bersimpuh dari pagi sampai sore, atau lanjut sampai kemudian pagi, kemudian sampai siang, sore lanjut lagi, malam lanjut lagi. Terus seperti itu. Ya, dini hari harus bangun untuk salat. Ya. Apakah itu berat? Berat. Tapi apabila Allah Subhanahu memberikan hidayah dan taufik kepada dirinya, niscaya Allah Subhanahu akan mudahkan. Oleh karenanya ketika kita bisa duduk di majelis ilmu ini, seharusnya kita bisa sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali. Andai kata sekarang, misalkan antum, ya, atau antum tiba-tiba ada yang memberikan uang 1 miliar. Apa rasanya? Bersyukur. Sujud syukur mungkin langsung.
Wah, langsung memikirkan hal-hal yang akan dilakukan. Ya kan? 1 miliar. Baik. Pasti kita akan bersyukur. Nah, dalam hati kita pasti akan sangat berbunga-bunga. Kita akan Masya Allah sangat senang sekali. Mungkin kalau misalkan orang yang tidak bisa menjaga dirinya, loncat-loncat mungkin. Ya, langsung seperti orang yang lupa ingatan. Baik. Tapi apakah kita ketika kita duduk di majelis ilmu merasakan kebahagiaan seperti itu atau tidak? Merasakan kebahagiaan seperti itu atau tidak? Ketika kita bisa salat berjamaah, subuh berjamaah di masjid, apakah perasaan tersebut ada atau tidak? Padahal kenikmatan yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan di majelis ilmu itu dan di salat yang wajib atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu sangat besar. Uang 1 miliar tidak ada apa-apanya. Setuju? Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Karena apa? Kata Rasulullah SAW sendiri, salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah dunia dan seisinya ini senilai 1 miliar? Tidak ada apa-apanya. Ya, orang yang paling terkaya di dunia ini paling sekarang memiliki 3.000 triliun. Tapi apakah itu sebanding dengan dunia dan seisinya? Tidak. Artinya ketika seseorang bisa salat subuh salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, artinya dia sudah mendapatkan kenikmatan yang melebihi 5.000 triliun atau 10.000 triliun atau lebih besar daripada 1 miliar. Tapi apakah kita senang? Apakah ada rasa kebahagiaan dalam diri kita sebagaimana tadi seseorang berikan 1 miliar cash? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwasan iman kita lemah. Menunjukkan bahwasan iman kita itu jauh dari merasakan kenikmatan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dikarenakan dosa. Dikarenakan hati kita ketika kita tidak merasakan kenikmatan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, itu akibat dari dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan. Walidzubillah. Ma'asyiral ikhwah wat-talabah rahimani wa rahimakumullah. Apabila nikmat menuntut ilmu, apabila nikmat duduk di majelis ilmu dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita berbangga diri atau bahkan sombong akan nikmat tersebut. Jangan sampai dengan nikmat tersebut kita berbangga diri. Jangan sampai dengan nikmat tersebut kita malah merendahkan orang lain yang tidak duduk di hadapan, yang tidak bisa duduk di majelis ilmu. Jangan sampai seperti itu. Cukuplah peringatan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar zarrah. Zarrah ini kata para ulama menyebutkan beberapa tafsiran, namun Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menafsirkan bahwasanya zarrah ini adalah anak semut. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan seukuran anak semut. Artinya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki kesombongan. Ya. Dan cukuplah kita melihat bagaimana iblis la'natullah alaih terlempar dari surga, diusir dari surga akibat apa? Kesombongan. Dikarenakan merendahkan Nabi Adam, dikarenakan dia mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia. Kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Akibat apa? Kesombongan. Lalu apakah kita ingin mengikuti jejak iblis dengan sombong, dengan membanggakan diri kita? Atau kita ingin selamat dunia dan akhirat dengan bertawadhu? Maka tentunya sebagai seorang yang berakal, sebagai seseorang yang diberikan ilmu dan hidayah oleh Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin selamat dunia dan akhirat. Lalu apa yang saya lakukan? Tawadhu, jangan sombong. Tawadhu, janganlah sombong.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran ini di satu kitab yang mulia yang ditulis oleh Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Nah, dalam kitab ini terdapat bab tentang seorang yang berakal itu harus senantiasa merendahkan hatinya, harus senantiasa tawadhu, harus senantiasa dia meninggalkan yang namanya kesombongan. Ya, meninggalkan kesombongan. Di antara manfaat tawadhu yang Rasulullah SAW sampaikan, di mana hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wala tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu tawadhu, tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Kemudian Abu Hatim rahimahullah taala, Ibnu Hibban, beliau mengatakan, kalau walau lam yakun fit tawadhu'i khaslatun tuhmadu illa anna al-mar'a kullama kathura tawadhu'uhu izdada bidzalika raf'atan lakana al-wajibu 'alaihi alla yatazayya bighairihi. Kalaulah yang namanya tawadhu' tidak memiliki manfaat, ya, kecuali dia itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah bagi seorang yang berakal untuk dia tawadhu dan tidak merendahkan orang lain. Kalaulah yang namanya tawadhu tidak ada manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, maka itu sudah cukup bagi kita untuk merendahkan hati kita dan tidak sombong kepada orang lain. Cukup. Ya. Nah, mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan bagaimana tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari kiamat nanti kita akan bisa merasakan hal tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan gambaran, tidak memberikan manfaat tersebut di dunia? Kalau diberikan di dunia, ya, maka itu akan maka tidak ada keimanan seorang tidak akan bermanfaat. Dikarenakan keimanan seseorang itu akan diuji dengan percayanya dia dengan akhirat. Sekarang bayangkan, kalau misalkan tadi, ya, kita salat sunnah 2 rakaat saja akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi itu hanya kita bisa rasakan kapan? Di akhirat nanti. Tapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala sekarang berikan manfaat tersebut di dunia, barang siapa yang salat akan diberikan uang 100 miliar setiap salatnya. Apa yang akan terjadi? Masjid-masjid akan penuh. Ya, misalkan 100 miliar turun dari langit. Seorang keluar dari masjid, langsung Allah Subhanahu turunkan 100 miliar. Masjid akan penuh pasti. Ya kan? Masjid akan penuh. Tapi ketika pahala tersebut Allah Subhanahu tangguhkan di akhirat, ya, itu akan mengetes keimanan kita. Itu akan mengetes, ya, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apabila di sana tidak ada faidah kecuali Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat seseorang. Derajat itu adalah kedudukan seseorang di akhirat. Semakin tinggi dia di akhirat, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya jannah itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dia mendapatkan kenikmatan yang lebih. Ya, kenikmatan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan wat tawadhu'u tawadhu'an. Tawadhu' itu ada 2 macam. Tawadhu' ada 2 macam. Yang pertama adalah mahmud, yang terpuji. Adapun yang kedua adalah yang tercela. Ya, tawadhu' itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa tawadhu' yang terpuji? Tarkut tatawuli ala ibadillahi wal izra' bihim.
Tawadhu yang terpuji adalah ketika seseorang tidak bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merendahkan orang lain Ya. Ini tawadhu yang terpuji. Tawadhu yang terpuji ketika seseorang tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya dirinya itu hina, merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak merendahkan orang lain. Dikarenakan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu sombong, apa itu kibr, baturul haq, hukum tunas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu namanya kesombongan. Nah, oleh karenanya apabila seseorang tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan merendahkan hati atau tawadhu yang terpuji. Adapun tawadhu, merendahkan hati atau merendahkan diri yang tercela adalah tawadhu'ul mar'i lidid dunya raghbatan fi dunyahu. Adapun kesombongan atau tawadhu yang tercela adalah ketika seseorang merendahkan dirinya di depan orang yang memiliki dunia, di hadapan orang yang memiliki dunia, baik memiliki harta atau memiliki kedudukan atau yang lainnya. Raghbatan fi dunyahu, dikarenakan dia ingin mendapatkan dunia tersebut. Artinya apa? Kalau bahasa singkatnya penjilat. Dia rela merendahkan dirinya di hadapan orang lain untuk apa? Mendapatkan dunia. Ini adalah tawadhu yang tercela. Tawadhu yang tercela. Kemudian berkata Abu Hatim rahimahullah ta'ala, yang namanya tawadhu itu bisa merendahkan hati kepada manusia atau merendahkan diri atau merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah tawadhu'ul 'abdi li rabbih indama ya'ti min at-ta'at ghairu mu'jibin bi fi'lihi. Tawadhu'nya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan. Ketika melakukan ketaatan, dia tidak bangga dengan dirinya. Dia tidak bangga dengan dirinya. Dan juga dia tidak riya, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Ini namanya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang pertama, ketika seorang melakukan ketaatan, dia tidak berbangga akan dirinya ketika melakukan ketaatan tersebut. Kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa melakukan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dalam hati kita terdapat perasaan bahwasanya ini karena kekuatanku, ini dikarenakan kehebatanku, ini dikarenakan kemuliaanku. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ya, ketika kita bisa duduk seperti ini di hadapan atau ketika kita melakukan ketaatan apapun, duduk di majlis ini bukan karena kita adalah seorang yang pintar, bukan karena kita adalah seorang yang kuat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Ketika kita bisa salat malam, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu kuat, bukan karena kita itu cerdas, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita ketika malam itu. Oleh karenanya, apabila kita bisa bangun malam, kemudian salat tahajud atau qiyamul lail, maka jangan sampai dalam diri kita terdapat bahwasanya kita lebih mulia daripada orang lain. Kita lebih mulia daripada teman kita yang sedang tertidur. Kita lebih soleh daripada teman-teman kita yang sedang tertidur pulas. Jangan sampai.
Jangan sampai. Karena apa? Karena ketika seseorang bisa bangun malam, kemudian ada bentuk peremehan kepada orang lain, maka peremehan tersebut akan menghancurkan amalannya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan apabila ada dua orang, satu dia bangun malam, tapi dia membanggakan dirinya. Yang kedua, dia tidak salat malam, tapi ketika dia bangun atau bahkan terlambat salat subuh, dia bangun kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mulia yang kedua ini. Dia bangun dalam keadaan dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seseorang yang bangun malam, dia salat 11 rakaat, tapi ada perasaan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut akan membatalkan, akan menghancurkan pahala orang tersebut. Nah, sekarang ketika kita diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala, apakah pernah ada dalam perasaan kita bahwasanya kita merasa lebih baik daripada orang lain? Ketika kita bisa rajin, ketika kita bisa terus mengikuti dars atau taklim atau kajian, terus sedangkan teman kita kadang ikut, kadang tidak, apakah pernah ada perasaan kita bahwasanya kita lebih mulia pada dirinya? Apakah pernah seperti itu? Kalau ada, beristighfarlah. Karena apa? Khawatir ketika kita duduk di majelis ilmu dalam keadaan seperti itu, ini bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waliyadzubillah. Kalau misalkan terus ada perasaan seperti itu ketika kita melakukan ibadah, maka ibadah kita akan nol, bahkan minus dengan adanya kesombongan tersebut. Dan juga ketika kita bisa memahami pelajaran-pelajaran di kelas, atau ketika kita bisa memahami kajian di masjid ini, jangan sekali-kali kita merasa kita itu paling pintar. Jangan sampai terucap dari lisan kita, kok kamu nggak bisa? Pelajaran mudah seperti ini kok nggak bisa? Ini bentuk kesombongan, bentuk peremehan kepada orang lain. Masa segini aja nggak bisa? Mudah kok, ini gampang kok. Nah, ini secara tidak langsung, secara kita sadari bentuk perendahan kepada orang lain. Dan ini kadang menjangkiti siapa? Menjangkiti orang-orang yang cerdas, menjangkiti orang yang memiliki kelebihan. Makanya jangan anggap ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita itu merupakan bentuk pemuliaan kepada kita. Jangan. Bisa jadi itulah ujian yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang diberikan suaranya indah, kemudian dia pamer-pamer, dia membanggakan suaranya. Dia pamer. Nah, ketika dia azan, dia pasti akan memamerkan suara yang indah. Apabila seseorang azan dalam keadaan dia ingin pamer, ingin memamerkan suara yang indah, apakah dia akan diterima pahala yang Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Bisa jadi tidak. Oleh karenanya, ketika sekarang apabila kita tidak diberikan suara yang indah, kadang kita ingin memiliki suara yang indah, kemudian bacaan yang bagus, tapi kita belum bisa, maka bersyukur. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu berikan suara yang indah pada kita, apa yang terjadi? Kita akan sombong. Dan apakah ketika diberikan suara indah kemudian kita sombong itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Itu bahkan menjadi musibah bagi kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang mana kita itu biasa-biasa saja, tidak memiliki kelebihan yang unggul, bersyukur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman kepada kita. La yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang kenikmatan yang biasa-biasa saja, dalam pelajaran biasa saja, dalam rezeki misalkan biasa saja, ingatlah itu yang terbaik bagi kita. Karena belum tentu ketika kita diberikan kelebihan, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan hati kita. Belum tentu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu berikan tadi suara yang indah atau rezeki yang banyak, diberikan 1 miliar tadi langsung, kita akan sombong, merendahkan orang-orang yang di bawah kita. Wal'idzubillah. Taib. Yang kedua, bentuk ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah izdira'il mar'i nafsahu wastiqarihi iyyaha 'inda dzikrihi ma qarafa minal ma'atim hatta la yara ahadan minal 'alam illa wa yara nafsahu dunahum fi ta'at wa faqahu fil jinayat. Yaitu seseorang merendahkan dirinya. Seseorang
merendahkan dirinya dan meremehkan dirinya ketika dia mengingat akan dosa-dosa dia, ketika dia mengingat kesalahan dia, sampai-sampai dia tidak memandang bahwasanya ada orang lebih rendah di muka bumi ini kecuali dirinya. Ketika dia berbuat salah, ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, dia memandang bahwasanya dia adalah orang yang paling hina di muka bumi. Orang yang paling hina di muka bumi. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada dirinya ketika dia melakukan dosa. Ya. Subhanallah. Ya. Ketika dia melakukan dosa, dia mengingat bahwasanya dia adalah yang paling rendah, paling hina. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling hina di muka bumi. Merasa hina di muka bumi. Apakah kita sudah merasakan seperti ini? Apakah ketika kita melakukan suatu dosa, kita merasa bahwasanya kita adalah makhluk yang paling hina di muka bumi? Atau waliyadzubillah, ketika kita melakukan dosa, kita biasa-biasa saja? Atau bahkan tetap merasa paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau misalkan kita belum merasa hal seperti ini, kalau misalkan kita ketika melakukan dosa, kita belum merasa bahwasanya kita itu adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memiliki perasaan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzubillah. Kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, beliau mengatakan, sesungguhnya dalam kesombongan ini terdapat 3 macam hal yang tercela. Dalam kesombongan itu terdapat 3 hal yang tercela. Yang pertama adalah ketika seseorang sombong, dia akan membanggakan dirinya. Seorang tidak akan sombong, annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta yu'jiba nafsahu. Seseorang tidak akan sombong, ya, tidak akan sombong kecuali apabila dia sudah membanggakan dirinya. Ya. Seseorang tidak akan sombong kecuali kalau misalkan dia membanggakan dirinya. Artinya apa? Kalau seseorang itu sudah membanggakan dirinya, berarti dia akan sombong. Ya. Akan sombong. Oleh karenanya satu hal yang, ya, perkara yang pertama yang membuat sombong itu tercela apa? Ketika seseorang itu, ya, membanggakan dirinya dan melihat bahwasannya dia memiliki keutamaan daripada orang lain. Dirinya lebih utama daripada orang lain. Ya, ini sikap yang tercela ketika dia membanggakan dirinya. Taib, sekarang kalaulah bukan karena rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sih kita? Ya. Kata para ulama, kenapa seseorang itu disebutkan dalam kitab ini? Kenapa seseorang itu sombong? Padahal ya ketahuan disebutkan oleh Abu Hatim juga. Kenapa seseorang itu sombong? Padahal dia terlahir dari apa? Dari setetes air mani yang hina. Kemudian ketika dia meninggal, dia akan menjadi bangkai yang menjijikan. Dan selama dia hidup, dia selalu membawa najis-najis dalam dirinya. Ya kan? Kita ketika lahir, kita terciptakan, ya, kita tercipta di setetes air mani yang hina. Ketika kita meninggal, apakah kita menjadi jasad yang harum, akan menjadi emas yang mulia? Tidak. Kita akan menjadi bangkai yang hina, yang membusuk. Yang apabila kalau misalkan, ya, jasad tersebut sudah busuk, tidak ada orang yang mau mendekati kita. Tidak ada orang yang ingin mendekati kita. Dan selama kita hidup, kita selalu membawa najis-najis kemana-mana. Apa itu? Dalam perut kita. Apakah dalam perut kita terdapat kotoran? Ya, sekarang mungkin dalam perut kita ada kotoran. Ya, ada kotoran. Apakah kita membanggakan diri kita yang penuh dengan kotoran ini? Untuk apa kita? Hal apa yang bisa kita sombongkan? Kepintaran. Kepintaran itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan bisa dicabut dengan segera. Seorang sekarang sombong
Bisa jadi dia terjatuh, kemudian hilang ingatannya, hilang kepintarannya semua. Mungkin, sangat mungkin. Seseorang memiliki kekayaan yang sangat lebih, misalkan. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat dia habis kekayaannya dalam sekejap. Lihatlah Qarun. Bagaimana Qarun yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, Allah tenggelamkan dalam sekejap. Ya. Apa kedudukan? Lihat Fir'aun. Ya. Yang dia merasa adalah Tuhan di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dalam sekejap sehingga meninggal. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan dari diri kita ini? Apa? Semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran ini, ya kepintarannya apa? Akal atau ilmu yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam hatta yus'al an khamsin. Ya. La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Ya. An syababihi, an umrihi fima afnah. Dari apa? Dari umurnya. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia gunakan. An syababihi fima ablah. Dari masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Kemudian wa an ilmihi fima alimah, wa an amalihi wa an ilmihi fima amilahu. Dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Untuk apa dia amalkan. Lihat, semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, itu menjadi beban bagi kita, beban bagi orang tersebut. Seseorang memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki motor, ya, atau memiliki mobil 5, rumah 4, apakah itu merupakan kenikmatan? Belum tentu. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hartanya digunakan? Untuk apa hartanya diinfakkan? Sedangkan seseorang yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, ya, itu tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya bagaimana, mobilnya bagaimana, karena dia tidak memiliki apa-apa. Begitupun dengan kepintaran, begitupun dengan ilmu. Ketika seorang teman kita adalah tidak paham-paham tentang pelajaran, sedangkan kita sekali dengar langsung paham, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan ditanya, untuk apa kita amalkan. Sedangkan teman kita tidak paham, sehingga dia tidak tahu amalan apa yang harus dilakukan dengan ilmu tersebut. Apakah akan ditanya? Tidak. Tidak akan ditanya. Tapi kita atau seseorang yang diberikan pemahaman dalam ilmu agama, kemudian dia mengetahui apa yang harus diamalkan, itu akan menjadi beban bagi dirinya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan apa yang diamalkan dari ilmu tersebut. Nah, oleh karenanya apa yang kita bisa banggakan dari diri kita kalau misalkan kita tidak beramal soleh. Yang kedua, ya, izdira'uhu bil alam. Sifat atau hal yang kedua yang tercela dalam kesombongan adalah merendahkan makhluk yang lain, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Kalau yang pertama tadi membanggakan dirinya, yang kedua ini merendahkan orang lain. Nah, ini adalah, ya, sifat atau hal yang tercela dalam kesombongan. Dan ketika seseorang meremehkan orang lain, maka inilah sebab-sebab perpecahan. Sebab-sebab perpecahan. Ketika seseorang menganggap dirinya lebih mulia dan orang lain lebih hina, maka akan timbul sikap-sikap yang akan menyakiti saudaranya. Ya. Nah, orang yang sombong kadang dia akan dari tatapan matanya akan melihat dengan sinis. Ya. Atau dari perbuatan-perbuatannya akan menunjukkan bahwasannya dia merendahkan orang lain. Itu akan menjadi sebab perpecahan. Ya. Nah, oleh karenanya, ya,
ketika seseorang bisa tawadhu, ketika seseorang tidak bersikap sombong, maka dia telah membantu untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Yang ketiga, ya hal yang membuat kesombongan itu tercela, yaitu munaza'atullah fi sifatihi. Dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Salah satu sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibriya. Apa itu? Kesombongan. Ya. Oh, kok Allah sombong? Iya. Allah itu maha sombong karena Allah pantas untuk sombong. Karena kenapa? Karena Allah itu maha memiliki segala sesuatu. Ya. Maha memiliki segala sesuatu. Rizki yang kita dapatkan, kekuatan yang kita dapatkan, semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di alam semesta ini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah Subhanahu wa taala sombong. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki segala sesuatu. Kalau kita, apakah kita memiliki segala sesuatu? Tidak. Bahkan kita tidak memiliki sesuatu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, siapakah kita? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita saat ini, kita tidak akan ada di sini. Kita tidak akan bisa merasakan ketenangan, kenyamanan. Kita tidak akan bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Oleh karenanya, untuk apa kita sombong? Ya. Dan apakah kita berani untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang itu sombong, maka dia telah berani menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Kita lihat Fir'aun, bagaimana kesombongan telah menyakiti dirinya dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Inilah akhir dari kesombongan. Inilah di antara puncak kesombongan. Apa itu? Menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, tadi kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan. Dikarenakan apabila dia sombong, dia seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya surga tidak mau menerima orang yang sombong. Baik, kemudian berkata Abu Hatim rahimahullah taala, "Fal aqilu idza ra'a man huwa akbaru sinnan minhu tawadhu'a lahu." Orang yang berakal, orang yang memiliki ilmu, orang yang dia itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melihat seseorang yang lebih tua daripada dirinya, maka dia tawadhu kepada orang tua tersebut dan dia mengatakan sabaqani ilal Islam. Orang tua ini telah mendahuliku dalam keislaman. Kalau misalkan melihat orang tua, ya dia Masya Allah multazim, kemudian dia melakukan salat. Ya, kita tidak boleh sombong kepada diri meskipun kita itu santri, meskipun kita itu misalkan menuntut ilmu di sini, meskipun sehari-hari kita membaca Al-Quran, jangan merendahkan orang tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka telah mendahului kita dalam Islam. Kita baru umur 15 tahun, paling mungkin di sini ada yang 20 tahun, 18 tahun, sedangkan mereka orang tua sudah 50 tahun. 50 tahun mengenal Islam, 50 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pantas menyombongkan diri di hadapan orang yang sudah 50 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Wa idza ra'a man huwa asgharu sinnan tawadhu'a lahu. Dan orang yang tawadhu itu apabila melihat orang yang lebih muda daripada dirinya, dia pun merendahkan hatinya di hadapan orang yang lebih muda tadi. Mengapa? Dan dia mengatakan sabaqtuhu bidzunub. Aku telah mendahului dirinya. Aku telah mendahului dirinya dalam hal kemaksiatan, dalam hal dosa. Orang yang tawadhu apabila dia melihat orang yang lebih muda daripada dirinya, dia dalam hatinya mengatakan apa? Aku telah mendahului orang yang muda ini atau anak kecil ini dalam hal dosa. Nah, mereka adalah orang-orang yang baru baligh, ya, sedangkan aku adalah orang yang sudah penuh dengan dosa selama ini.
Akhirnya apa? Dia tidak merendahkan anak-anak tadi. Dia tidak merendahkan pemuda tadi. Dia tidak merendahkan santri-santri yang baru belajar tadi. Nah, itulah orang yang apa? Orang yang tawadhu. Ya. Li'anna al-'audal manbuda rubbama intafa'a bihi fa haqqa ar-rajulu bihi udunahu. Janganlah kita merendahkan seseorang karena ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi dirinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dengan sebaik-baiknya apa? Dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Artinya sejelek apapun seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan bagi dirinya. Pernah mengenal seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah? Pernah dengar? Yang mana beliau adalah mufti, ya, mufti kekhilafahan Umayyah ketika zaman Abdul Malik bin Marwan, mufti haji. Artinya ketika itu Abdul Malik bin Marwan mengatakan ketika musim haji tidak boleh ada yang berfatwa pada musim haji ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Padahal beliau adalah seseorang yang memiliki 7 cacat, buta, pincang, kemudian kulitnya hitam legam, kemudian rambutnya ya seperti orang negro, ya pokoknya memiliki 7 cacat. Bayangkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya karena ilmu. Ya, artinya ketika kita mendapat seseorang yang merasa secara zahirnya memiliki kekurangan, memiliki cacat, jangan sampai kita remehkan. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Ya. Kata Abu Hatim rahimahullah taala, jangankan manusia, ya, kayu yang terbuang. Li'annal 'auda manbuda, dikarenakan kayu yang terbuang bisa jadi bermanfaat bagi seseorang untuk membersihkan kupingnya, membersihkan telinganya. Ada kayu terbuang, kita pasti remehkan kan? Tapi ternyata kayu tadi kalau kita bersihkan, kalau kita itu kan bisa bermanfaat untuk apa? Mengorek kuping. Subhanallah. Kayu yang terbuang sangatlah remeh bagi kita. Tapi kalau misalkan ternyata kayu terbuang itu memiliki manfaat bagi kita, apa? Mengorek kuping. Apalagi manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala tadi ciptakan dengan berbagai macam kelebihan. Ya, berbagai macam kelebihan. Nah, oleh karenanya tawadhu dan jangan sombong. Ya, janganlah sombong. Jaga lisan kita, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jaga sikap kita, jangan sampai kita yang meremehkan orang lain. Apalagi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita sombong. Kita membanggakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas saat ini memberikan manfaat bagi kita dan semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Semoga apa yang kita pelajari membuat kita berubah, membuat kesombongan dalam diri kita hilang, atau upayakan terus untuk terus memerangi kebanggaan yang ada dalam diri kita. Pasti seseorang memiliki kebanggaan, pasti seseorang memiliki sifat takabur. Dikarenakan apa? Li'anna nafsa la'ammaratun bisu', dikarenakan jiwa selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Apabila ada faidah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah. Apabila itu ada kesalahan, maka itu datangnya dari anda pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.